Kembali lagi di Badut, berita aneh dibacain orang tolol. Nah, ini kita balik lagi nih di episode kedua. Episode kedua. Mungkin di episode pertama tuh kan ada banyak banget berita-berita aneh lah ya. Dan sekarang nih kita udah ngumpulin beberapa berita nih ya. Kita dan beberapa tim kita lah ya udah ngumpulin beberapa berita aneh yang nggak kalah aneh seperti episode pertama. Kalah aneh, nggak kalah absurd juga. Nggak kalah absurd juga, betul. Nah, tapi lah ya selain episode pertama ya lah, mungkin kan kita nggak terlalu dikenal, jadi ada baiknya kita perkenalan dulu kali. Yes. Jadi ini nama kita kan muncul di sini. Di sini nih. Nama saya Adam. Nama gue Adit. Ya, jadi kita berdua akan ngelit untuk membaca berita yang sudah kita siapin dan beserta tim kita siapin. Betul. Kita akan sajikan dengan cara yang datar dan polos dan ini datang dari opini pribadi. Betul. Jadi jangan kan opini kan sifatnya subjektif ya. Yes. Opini sifatnya subjektif dan kalau ngerasa opini kita tolol ya karena kita berdua orang tolol. Ya betul kan sesuai dengan nama. Udah jelas kan namanya Badut. Berita aneh dibaca orang tolol. Udah pasti tolol kita gitu. Betul. Ya jadi kalau misalnya menganggap opini kita konkret ya menganggap anak ini seperti menganggap orang tolol jadi pinter gitu aja. Ya gue cukup dihargai sih. Itu pembelaan aja sih biar ini. Nice. Ya kita langsung masuk ke berita pertama nih Bapak Adit. Okay. Ini dilansir dari mana sih nih? Inilah.com ya, inilah.com. Nah ini head beritanya ya langsung aja saya baca nih Bapak Adit. 13 nama daerah yang lucu, unik dan agak aneh di Indonesia. Wah ini disclaimer pertamanya aja udah ada kata aneh gitu. Aneh nih. Jadi mungkin kita baca aja. Indonesia dikenal dengan keragaman budaya tidak hanya tercermin dalam tradisi dan kuliner, tetapi juga dalam nama-nama daerahnya. Nah mungkin kita langsung bacain aja kali ya, nggak usah membaca bahasa basinya. Langsung aja. Nah di sini dia nyebutin ada sekiranya berapa? 13. 13. Nah, sesuai judulnya. Kita mungkin langsung aja kali ya. Langsung yang pertama nih. Kita ada kota yang datang dari Sulawesi Tenggara, dari Pulau Buton. Bau-bau. Adalah bau-bau. Oh nih gue familiar nih, karena kalau nggak salah anak stand up komedian Ari Kriting. Ari Kriting tuh dari bau-bau dia. Gue nggak cenderung nggak aneh lah karena udah tahu. Ya, karena banyak orang terkenal dari daerah sana gitu. Nah ini yang kedua juga gue familiar. Fak. Ini kalau dalam bahasa Inggris umpatan artinya ya. Fak gitu. Suku Fak. Ya jadi dia stand up komedian juga. Oke, siapa? Mamat Alkatiri. Mamat Alkatiri itu dari Fak bentuk umpatan gitu. Betul. Nice. Terus yang ketiga pesing. Bau pesing. Ini Jakarta Barat. Oh iya. Ini Jakarta nih kali ini. Tadi kan kita di luar pulau juga. Oh iya. Nah ini masuk akal di Jakarta. Karena pesing. Banyak yang suka kencing sembarangan kan mungkin tapi ya. Mungkin dari situ awal. Ini gue baca dulu dari Jakarta Barat. Menurut legenda lokal, nama pesing terkait dengan bau pesing, yakni bau yang menyengat dan hasil oleh kuda-kuda penyangkut sayuran ya, yang sering dikencing di jalanan pada saat para pedagang berkumpul. Oh iya benar berarti. Jadi masuk akal. Berarti kan di pasar itu doang harus yang pesing. Iya. Kenapa namanya daerah bau pesing? Ya mungkin jadi karena udah bau pesing jadi gitu. Nah ini ada lawan bau katanya pesing. Nih. Iya lawan katanya ini yang keempat wangi-wangi. Sedap banget ini. Ini datang dari mana nih? Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dengan iklim wangi-wangi dikenal dengan iklim tropis yang memiliki curah hujan signifikan sepanjang tahun. Oh, kayaknya nggak ada kaitannya sama wangi-wangi ya? Kalau dari asal usul sih nama wangi-wangi itu berasal dari bau wangi-wangi remar. Oh iya nih yang pertama ya. Pantai pulau ini. Oh iya. Rempah itu mas. Kenapa dinamain wangi-wangi? Oke. Ini rempahnya ya. Apa ya? Iya maksudnya kan wangi-wangi apa gitu. Iya wangi-wanginya ya macem-macem lah ya. Mungkin karena nggak bisa dideskripsikan satu-satu, ada menjadi satu adalah wangi-wangi. Gitu. Nah yang kelima nih juga kandang sapi. Kandang sapi nih. Kandang sapi. Dimana nih? Dari kecamatan Jenar. Wah Sragen. Jawa Tengah nih. Nah kecamatannya juga lucu nih Jenar nih. Gue tadi baca Jedar. Ini kayak nama artis ya. Kendall Jenner. Itu Kendall Jenner. Iya. Tampar. Kandang sapi. Nah ini dari Sragen. Nah nggak aneh sih. Iya. Nah
Ya kayak episode pertama Poh Sangit Lor itu juga lucu itu kalau kita inget lagi ya. Agak lucu, apalagi nama marmut kemarin ya. Cuman ya itu lama lah. Nah ini siluman. Nah ini. Nah mungkin ini tempat syutingnya Gege no Kitaro nih. Kalau lu tahu ada anime namanya Gege no Kitaro. Kalau enggak di sini siluman. Ini dari mana nih? Dari Sungai Subang. Dari aliran Pabuaran. Wah Pabuaran. Kayaknya gue familiar sama Pabuaran deh. Bukan Pabuaran. Oh bukan ya? Bukan. Ini Pabuarannya Subang. Oh Subang, ya Subang. Oh, nama siluman berasal dari aliran sungai kecil bernama Cisiluman. Oh, Ci itu biasanya mengidentik dengan sumber air, mata air. Ya, Cai. Ci. Orang Sunda. Iya, didirikan pada tahun 1908. Oh, para pejuang saat lawan menjadi Belanda. Oh iya Siluman. Nah ini kayak tempat syutingnya Casper. Gitu. Nah ini umpatan lagi sama kayak fak-fak tadi. Ini kalau di bahasa Sunda bukan Sunda, ini Jawa. Iya, Asu. Asu tuh anjing. Ngegas. Enggak, ini nama daerahnya maksudnya. Iya, jangan ngegas ke saya gitu. Oh iya. Nah, tapi kan asu itu kan berasal dari bahasa Jawa. Betul. Nah, tapi ini Asu adalah nama sebuah pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Nah, gue kira ini Jawa. Karena kan asu kan ya bahasa Jawa. Justru kasar dong kalau di Jawa. Oh iya. Makanya ada di pulau lain. Betul kan? Atau enggak mungkin yang menamai nama daerah ini adalah orang yang merantau di Jawa kayaknya. Karena kan identik asu kan identik orang Jawa. Mungkin orang Jawa ke sono terus dia ngebongbongin orang situ. Kalau asu tuh artinya bagus. Oke. Ya lu punya temen nih daerah-daerah lain dikatain pakaiannya aja nih bagus artinya. Kayak gitu ya. Itu susun. Iya, susun. Ya, terus bajing. Wah ini bajing identik sama apa ya? Nah, tapi ini dia dari Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, dekat lagi nih. Ya deket kampung gua sini dia, Cilacap nih. Iya. Bajing. Nah iya nih makanya nih gua sebenarnya nggak familiar sama kata bajing. Ini desa sih ya. Iya desa ini diolah. Oh desa. Oh iya. Mungkin asal muasal bajing loncat, bajingan. Oh iya. Nah mungkin kita percepat aja kali ini Bapak Adit ya. Terus kasihan. Wah ini kasihan. Kasihan ya. Aduh. Kasihan. Aduh bener-bener. Ini dibantu. Tolong dibantu. Nah ini juga ada koplak. Nih misalnya karena kan kita di tongkrongan suka pakai kata koplak ya. Nah itu jangan salah sangka. Itu tuh nama daerah. Koplak lu. Nah, ini dusun ya, Iya dusun. Lu dari koplak lu maksudnya. Iya, koplak lu. Iya, gitu. Nah, terus tutup. Nah, tutupan botolmu nih kayaknya nih. Jawa Tengah nih. Kabupaten Blora. Nah ini kayak terinspirasi dari lagu dangdut itu. Tapi ini jelas ini, kalau ini tuh dari pohon yang dikenal dengan sebutan tutup atau tutup. Oh iya. Ini jelas asal muasalnya jelas ya. Nah terakhir nih 13 ada suka miskin. Nah ini yang penjara itu tuh kalau nggak salah tuh. Soekarno, setahu gue yang pernah di penjara suka miskin. Emang ya? Kalau di pelajaran sejarah. Oh. Kalian bisa ini sendiri lah. Oh iya bisa cek sendiri. Tapi itulah kira-kira berita dari inilah.com. Ini penting banget ini sebenarnya. Cek deh ke inilah.com. Iya. Sekarang jadi insight buat kita juga kan gitu. Nah selanjutnya berita kedua ya. Nah ini berita kedua ini kita dapat dari Instagram ya. Ini kita dapat dari IDN Times ya. IDN Times. Nah ini agak unik ya karena dari web lain tuh kita dapat dari web berita-berita lain dapat dari web. Yes. Kita dari Instagram. Nah ini judul head beritanya adalah oven meledak 12.000 ayam ludes terpanggang. Nah ini kita pertama ini disclaimer ya. Ini disclaimer kita turut berduka cita sama ayam-ayam itu. Kita berduka cita. Terutama sama yang punya farming ayam itu, bukan farming apa namanya? Peternakan. Farming. Nah, ini ledakan oven panas pemicu kebakaran hebat di kandang ayam milik Yudi Agung Pranoto di Desa Pragak. Wah, nih. Pelagas zombie itu. Sebanyak 12 ayam terbakar ditaksir mencapai 500 juta. Waduh. Ini termasuk kerugian yang sangat besar gitu. Nah, ini dari beritanya sih sebenarnya kita turut berduka cita lah, terutama sama pemilik ayam. Nah, tapi di sini komen-komen pada bangsat semua nih di komen Instagram. Mungkin kita bisa baca salah satunya ya. Mungkin 2 atau 3 lah gitu ya. Boleh kita baca. Nah, di sini kan ditulis 12.000 ayam ya. Tapi di sini ada yang komen harusnya 12.000 korban jiwa, Min. Waduh. Iya, memang punya jiwa. Iya, punya jiwa, tapi jiwa. Kan
Gitu. Terus nah ini juga lucu nih. Ini yang komen dari Rizky 4F. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang sekiranya mau marah-marah, jangan marah-marah sama kita ya. Marahnya di akun-akun ini nih. Nice. Tinggal dicek aja Instagram. Lu marah aja sama yang komen. Jangan marah sama kita. Gitu. Nah, terus ini ya. Ini Rizky 4AF komen. POV di berita ayam. Telah terjadi pembantaian ayam dilakukan manusia dengan menggunakan ledakan jenis oven. Nah, jadi ini ayam bikin berita gitu. Ini pembunuhan massal. Pembunuhan massal. Massacre nih. Iya. Nah, di sini ada juga komen yang bangsat juga nih. Tidak ada korban jiwa atau gimana? Maksudnya bingung. Nah, terus apa lagi nih? Ada lagi satu yang lucu sebenarnya. 3 buah sambal sama nasi. Oh iya, ini jadi kayak pecel ayam. Fast food ya? Fast food, ya benar. Nah, tapi itulah ya. Jadi emang kampret-kampret sih. Tapi buat teman-teman yang sekiranya mau marah-marah, jangan marah sama kita cuma bacain komennya doang. Iya. Gitu. Jadi yang sekiranya kalian langsung aja datang ke ininya, di situ kalian buka. Ya nanti mungkin kita akan cantumin berita atau kan tadi kita udah baca ya IDN Times gitu, tinggal dicari aja keywordnya, tinggal di scroll aja gitu. Ada kok. Ada. Nah, terus selanjutnya ini dilansir dari Merah Putih nih. Nah, nih perkenalkan PubMap, aplikasi alternatif untuk si paling berak. Siap, si paling berak. Siap. Si paling berak. Mungkin dia kebanyakan paya. Kok emang hubungan apa? Paya kan memancarkan ini. Oh, memancarkan BB. Oh. Nah, ini nemu aplikasi berak tracker, dikasih tahu temen gue karena dia tahu gue berak lovers. Waduh, berak lovers. Terus gue bisa seneng dapat gue nge-track kapan dimanapun gue berak. Fuck, resolusi gue tahun 2005 akan berak di 3 benua. Wah, jadi ini kalau orang lain kan yang misalnya ke benua yang misalnya belum pernah ke Amerika kan paling mau nyoba ke Missouri, mau ke New York, mau kemana. Kalau ini lebih ke mau menyambangin toiletnya untuk berak. Dan setiap benua tuh WC-nya kan lebih warm atau lebih cold. Katanya kalau di Jepang tuh kalau lu berak yang nyebokin keluar tangan gitu dari ini gitu. Agak geli ya. Iya, jadi jadi agak geli gitu. Agak terlecehkan oleh robot gue gitu. Nah, terus ini kita ini lagi ya, kita ulik lagi nih. Dibuat oleh perusahaan Nino Uzelak. Nino Uzelak nih, jadi yang bikin pembuatnya. PubMap adalah aplikasi kecil yang membantu kamu mencatat semua tempat kamu buang air besar. Nah, jadi inilah. Nah, tapi ini gue berharap, gue nggak tahu di Indonesia ada atau enggak ya. Maksudnya map yang buat berak nih ada atau enggak gitu. Tapi sebenarnya bagus loh. Jadi kan bisa nyatet kayak dia rutin apa enggak beraknya. Sebenarnya oke sih, sebenarnya agak membantu. Tapi ya. Iya. Tergantung kebijakan penggunanya. Benar-benar. Ini mungkin gue setuju kalau misalnya di-upgrade lagi jadi lebih ini. Jadi tainya tuh bisa dipoto. Nah, buat dikasih tahu kandungannya baik atau enggak. Teridentifikasi atau tidak dari feses. Iya, benar-benar. Ya, gue berharap lah ini jadi lebih termakmur lah. Semoga ter-advance ya. Ya, jadi itulah tadi dilansir dari merahputih.com. Nah, nanti bisa dicek aja lah merahputih.com. Kita nggak ngada-ngada. Bener ada, kalian bener ada ya? Gitu. Langsung dicek aja nanti. Nah, ini berita keempat. Ada lagi dari Detik Jogja. Nah, ini berkaitan sama yang tadi. Nah, ini berkaitan banget sama berita yang tadi. Nah, ini dari Detik Jogja. Nah, nih. Terus India berak sembarangan. Ini Detik Jogja tapi kenapa beritanya? Berita internasional. Yang apa-apa kan bebas. Gitu. Internasional. Turis India berak sembarangan di Marina Bay Sands, Singapura di denda 5 juta. Nah ini cocok. Oh iya, udah ada contohnya. Berarti PubMaps ini berarti butuh. Ini kalau di gini ke-detect. Iya. Kan dia berak sembarangan. Kenapa? Ke-detect berarti ya. Iya. Kan nggak ada WC-nya tuh. Tapi sebentar deh. Sebenarnya yang gue bikin di situ gimana ya? Kita kan kalau bisa buang air itu kan ini ya, ngebersihin ya. Kita kebayang nggak sih? Dia kan buang sembarangan tuh di lantai nih. Terus dia nggak cebok. Nggak even pakai tisu. Mungkin itu hal yang lumrah mungkin hal yang lumrah di negaranya. Mungkin dengan rasional itu mungkin gue juga nggak tahu, tapi mungkin kayak gitu. Nah, ini gue baca sedikit. Seorang turis India jadi sorotan gara-gara buang air besar atau berak sembarangan di Marina Bay Sands yang merupakan ikonnya Singapura. Iya. Nah, kalau tahu itu kayaknya yang itu ya, yang ada kapal gitu ya. Iya, Marina Hotel 3 terus ada kapal gitu tuh. Ya, Marina Bay Sands pokoknya tempat-tempat wisatanya Dia terungkap seorang pekerja konstruksi dengan izin kerja dan saat kerjanya mengunjungi kasino di Marina Bay Sands untuk berjudi.
iya Jadi dia mau di judi. dekat di MBS kan ini. Di MBS itu kan ada tempat buat kasino gitu. Iya kan legal juga kayaknya ya kasino di sana ya. Ramu namanya Ramu. Siapanya Raju dia? Namanya Ramu. Ramu dilaporkan tidak dapat menemukan toilet akibat mabuk. Mabuk. Intinya apa? Alkohol. Enggak, ini juga berkaitan sama tadi. Pukmar tadi. Udah kebelet banget. Kayak udahlah gitu asal berak aja. Nah, terus ada lagi nih, apalagi ya? Memohon keringanan hukuman. Ya. Nah, jaksa menuntut denda antara Singapura dolar 400 sampai 500. Nah, ini gue nggak tahu lah, mungkin bisa dicek sendiri ya. Karena ternyata ada ya lagi nih, Ramu BAB sembarangan tempat itu selama 10 menit. Berarti kan si kampret ini lama ya? Berarti lama, maksud gua orang-orang yang di sekitar gimana ya, nggak ditegor. Ya mungkin jijik juga mau negur. Dan satpamnya juga rada on. Itu kan 10 menit jangka waktu yang lama mungkin untuk dia berak. sambil scroll TikTok. Oh iya. Enggak, maksud gua tuh 10 menit jangka waktu yang lama. Betul. Maksudnya satpam di sana on. Mungkin jijik juga banget. Ya gimana ya daripada beleberan nih. Papa beresin aja dulu gitu kayak ada buru-buru. Kita tinggal dibayar digoceng gitu 5 juta kan. Beres. Iya, benar. Ya gitulah kira-kira ya. Buat teman-teman yang sekiranya mau ngebaca berita lengkapnya ada di detikjogja.com. Detik.com. Detik Jogja. Jogja. Iya benar. Lalu berita terakhir nih. Berita terakhir, bentar gue buka dulu. Kumparan. Nah, ini kumparan.com. Bolehkah kita mewing saat sholat? Nah, ini head beritanya. Nah, ini kayaknya lebih bukan ke berita, kayaknya lebih ke tulisan orang. enggak ini serius. Ini kayak tulisan orang nih, bukan berita. Ini buatan dari Imtiaz Azizi. Iya, Imtiaz Azizi. Wah, ini nama Islam banget. Ya, kita siap. Tapi ini mohon maaf banget nih, mohon maaf untuk Imtiaz Azizi. Anda kan namanya ya Islami banget lah ya. Cuman ini berita bukan berita, tulisan kayak gini sebenarnya penting gak penting? Penting gak penting gitu. Itu berapa menit ya? Apa? Sholat itu kan cuma nggak lama lah. Iya. Lu bisa melakukan ini di lain waktu. Kenapa harus pas sholat? Bolehkah kita mewing gini ya? Begitu bukan sih? Iya, menekan liga ke atas. Gitu, itu mau ngapain? Gitu. Untungnya mewing ini kan, untungnya kita kalau sholat ya, kita nggak ngelihat muka gitu. Gue kebayang kalau kita ngeliat muka. Assalamualaikum. Kayak muka Squidward. Tapi dibaca dulu dah. Tulisan dari Imtiaz tidak mewakili pandangan dari redaksi Kumparan. Oh kan benar, berarti tulisan nih. Mulai beranjak dewasa kita semakin banyak mendengar istilah asing yang jarang atau bahkan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Oh ini kita ngebahas itunya ya, apa mewingnya ya? Mewing. Nah ini kita ini ketahuan banget nih, kita belum baca beritanya emang nih sialan nih. Soalnya karena memang terlalu aneh, jadi kita males gitu. Jadi langsung pada intinya aja nih. Langsung pada intinya aja. Ini by the way nih kita bukan kita yang siapa untuk berita yang ini, jadi kita nggak baca. Yeah. Ini tim memang rada-rada aneh. Disimpulkan dari beberapa kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Waduh, serius banget udah pakai dua mazhab. Kriteria gerakan yang masih ditolerin setidaknya ada 2 macam ya. Ini keperluan darurat dan gerakan yang sedikit. Ini kayaknya agak sebentar, darurat dan sedikit. Ini nggak darurat. Posisi apa yang kita mewing itu darurat. Sholat. Kecuali ya apa gitu posisinya yang posisi tertentu itu kan jadi ini. Misalkan lu lagi dalam keadaan berperang gitu. Itu kan lebih reasonable. Iya, lebih reasonable. Tidak ada urgensi dari untuk makan mewing. Iya. Ya makanya di sini sangat aneh. Bagi umat Islam yang taat, tentu dalam sholat khidmat adalah kewajiban mutlak. Ya iyalah benar. Bagi mereka sholat adalah waktu sakral bagi seorang hamba untuk memohon pertolongan pada Tuhan. Itu emang betul. Udah benar. Maka sudah bisa dipastikan mereka menghadiri hal-hal syubhat abu-abu yang bisa menjerumuskan diri pada sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Adapun argumen di atas dijabarkan untuk masyarakat, barangkali ada yang meragukan mengenai hukum boleh tidaknya mewing. Ini masih dipertanyakan. Ya udah jelas gak boleh. Enggak, sebentar. Ini kan sebenarnya gak penting. Maksudnya mewing itu bisa dilakukan di lain waktu. Iya. Dan gak mewing itu kan gak berubah juga. Iya. Makanya dan ngapain juga kalau di kehidupan nyata mewing anjing. Gitu menurut gue ya. Iya betul. Menurut gue gitu. Jadi ini rada aneh sedikit lah. Ini gitu. ini lumayan naga ini. Nah, yang paling aneh lah dibanding yang Pupmar tadi lah. Pupmar masih oke lah. Berak di MBS juga gue masih oke. Oh iya, Marina Besen ya. Enggak. Enggak gitu juga, urgent juga. Enggak. Aja lu ada urgensi kalau di sini kan apa urgensi lo mewing sholat? Enggak, tetap gak penting dah. Ya, oke. Dan paling gitu aja dari kita berita-beritanya. Dan buat teman-teman yang sekiranya
penasaran sama berita bisa dicek sendiri-sendiri ya. Gitu kan ada di Google tadi bisa dicek aja sendiri ya. Dan moga aja nanti berita selanjutnya atau episode selanjutnya buat teman-teman yang sekiranya mau masukin berita ngasih kita berita boleh banget. Referensi boleh atau enggak mungkin ikut kayak ke kita gini ikut baca berita bareng sama kita. Ya paling gitu aja sih dari gua. Paling ini aja untuk episode kedua dari Badot, berita aneh dibaca orang tolong. Nama gua Adam. Nama gua Adit. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Thank you guys. Thank you guys.